Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan. Yang pertama, saya pribadi, Kelvin Firman Taufik, NPM 101-20053. Yang kedua, Gina Maulin dengan NPM 101-20074. Yang ketiga, Intan Permatasari dengan NPM 101-20187. Dan yang keempat, ada Adam Kurnia dengan NPM 101-20051. Dan yang terakhir, Rizky Ansah Al-Fajri dengan NPM 101-20166. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang rekrutmen dan seleksi. Langsung saja ke pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik teman-teman, yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah sebuah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang sama. Tujuan dari adanya rekrutmen yaitu untuk memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk kebutuhan seleksi. Berikut hal penting yang perlu diperhatikan dalam sebelum melakukan rekrutmen. Yang pertama adalah lembur atau overtime. Yang kedua subkontrak. Yang ketiga pemberian kerja sementara. Kemudian selanjutnya adalah proses pada rekrutmen itu sendiri. Yang pertama, pencarian pelamar dan posisi yang kosong. Yang kedua, menganalisis kebutuhan posisi. Yang ketiga, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Kemudian selanjutnya adalah kriteria dalam penarikan tenaga kerja. Yang pertama, mengindahkan peraturan ketenaga kerjaan. Yang kedua adalah kualifikasi dari pelamar. Yang ketiga, petunjuk pimpinan. Dan yang keempat adalah tanggung jawab sosial. Kemudian dalam poin sumber dan metode rekrutmen, diantaranya ada sumber dari dalam atau internal search yang berisi job posting, referensi pegawai, serta rencana penggantian. Selanjutnya, kendala dalam rekrutmen, di mana memiliki dua faktor. Ada faktor organisasi dan faktor kebiasaan tenaga kerja. Faktor organisasi meliputi kebijakan promosi dari dalam, kebijakan tentang imbalan, kebijakan tentang status waktu, dan rencana sumber daya manusia dari dalam atau luar. Kemudian, faktor kebiasaan tenaga kerja meliputi kecenderungan membuat kesalahan yang sama, cenderung menganggap enteng tugas, tingkat pengangguran, kemudian pembajakan tenaga kerja, kemudian proses seleksi tenaga kerja yang diterima. Yang pertama, kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan, standar kualifikasi, kualifikasi individual, dan alat seleksi. Kemudian pendekatan seleksi, diantaranya pendekatan seleksi rintangan berturut-turut, pendekatan pemilihan kompensasi. Kemudian karakteristik tes dalam seleksi, diantaranya ada standarisasi. Yang kedua ada objektivitas, kemudian yang ketiga norma, kemudian yang kelima ada validitas. Selanjutnya ada teknik seleksi. Yang pertama ada tes kemampuan kognitif, yang kedua ada tes kemampuan psikomotorik, yang ketiga tes pengetahuan tentang pekerjaan, yang keempat tes kepribadian. Wawancara yaitu komunikasi verbal antara dua orang atau lebih untuk tujuan tertentu. Tujuan dari wawancara adalah pertama, memilih calon tenaga kerja yang sesuai persyaratan jabatan. Yang kedua, menyampaikan informasi tentang organisasi kepada calon tenaga kerja. Yang ketiga, memastikan calon tenaga kerja betul-betul berminat kerja. Isi dari wawancara terdiri dari yang pertama, prestasi akademik, yang kedua pengalaman kerja, yang ketiga kompensasi interpersonal atau komunikasi, yang keempat kualitas pribadi, yang kelima kesesuaian organisasi. Teknik wawancara terbagi menjadi dua, yaitu ada planned interview dan stress interview. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu orientasi tenaga kerja merupakan pengenalan dan adaptasi tenaga kerja terhadap situasi atau lingkungan. Untuk langkah orientasi dibagi menjadi 3, yaitu penyuluhan pendahuluan, yang kedua menunjukkan template tertentu, yang ketiga pengenalan dengan karyawan baru.
Untuk keberhasilan program pengenalan dibagi menjadi 4. Yang pertama, pegawai baru cepat melakukan penyesuaian. Yang kedua, hilangnya ragu-ragu pada pegawai baru. Ketiga, tumbuhnya harapan yang realistik. Keempat, dapat memberikan sumbangan yang positif bagi organisasi. Selanjutnya ada promosi. Promosi adalah apabila seorang pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar. Ada juga mutasi. Mutasi adalah penempatan seseorang dengan paksa yang ditugaskan dengan tugas baru dan tanggung jawab yang lebih besar. Selanjutnya ada demosi. Demosi adalah seseorang yang karena berbagai pertimbangan mengalami penurunan pangkat atau jabatan dan penghasilan serta tanggung jawab yang lebih kecil. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.